Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Marik Jensius Silaban, NIM 9223412045. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja pada tema 5, wirausaha, subtema 1, wirausaha di sekitarku, pada pembelajaran yang pertama di kelas 6 SDRK 4 Pematang Siantar. Selamat menyaksikan. Baik, belajar, semangat. Yes, yes, yes. SDRK 4 Luar biasa. Welcome to our school, SDRK 4 Pematang Siantar. Selamat siang. Siap, siap, siap. Bergegas, hurra. Baik, semuanya semangat ya nak. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Sehat, kuat, semangat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, karena semuanya sehat, semangat dan luar biasa, maka pembelajaran hari ini akan lebih semangat dan lebih baik. Nah, untuk hari ini Bapak mau tanya sekretaris, siapa yang tidak hadir nak untuk hari ini? Semuanya hadir? Hadir semuanya? Baik, karena semua hadir, tidak ada yang tidak hadir hari ini, maka kita tepuk tangan dulu semuanya. Oke, nah, untuk membuka pertemuan kita hari ini, giliran siapa yang mimpin doa? Giliran siapa? Gimana? Ayo, gimana? Kita ambil sikap berdoa yang baik, nak. Semuanya sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih kepada anak kami yang melakukan doa berbuka untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat lagi, maka kita akan menyanyikan lagu nasional ya nak. Judulnya Halo Halo Bandung. Tahu semua kan? Baik, kita dengarkan ya. Halo, halo, halo,
Nah, tadi kita sudah lebih semangat ya dengan menyanyikan lagu nasional. Maka hari ini kita akan mulai untuk belajar ya. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya ini. Kira-kira siapa yang mengingat apa materi di pertemuan kita sebelumnya? Ayo, siapa yang ingat? Kira-kira ada yang mengingat? Ayo, jangan malu-malu. Siapa yang ingat boleh tunjuk tangan. Kira-kira materi apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Ayo. Ayo, siapa yang mau? Ya, nggak apa-apa. Siapa yang mau? Tunjuk tangannya apa-apa. Ya, Tika. Keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Bagus. Tadi di sebelah sini ada tadi yang tunjuk tangan. Ayo. Ya. Kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat. Bagus sekali. Satu lagi nak, yuk. Siapa yang mau? Yuk, satu lagi. Ada yang mau mencoba lagi? Gak apa-apa nak. Salah juga. Atau gimana pun itu tidak ada yang salah. Kita semuanya belajar di sini. Ya. Keberagaman wirausaha dalam hidup sehari-hari. Iya, keberagaman wirausaha dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di pertemuan kita kali ini nak masih ada hubungan terkait dengan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira kita mau belajar apa hari ini ya? Kan begitu ya? Kita mau belajar tentang apa hari ini? Nah, Bapak berharap di pertemuan hari ini setelah kita nanti belajar bersama, kalian nanti mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap dari para wirausahawan yang mungkin kita akan lihat nanti kesuksesan yang mereka raih. Itu yang akan kalian diskusikan nantinya. Lalu yang kedua, tentunya kalian nanti akan menganalisis atau mengidentifikasi apa sih peranan Indonesia dalam kegiatan ekonomi dalam lingkup ASEAN. Itulah nanti akan kita capai setelah kita nanti belajar pada pertemuan hari ini. Nah, untuk itu coba anak-anak kami yang di belakang nampak ini, nah semuanya? Ya. Coba kita perhatikan gambar yang ada di depan ini. Ya. Gambar yang ada di depan ini semua nanti. Bapak akan kasih nanti pertanyaan dan mungkin kalian bisa berikan pendapat kalian tentang gambar ini. Ini gambar yang pertama ada di sini, ada sekaligus 3 di sini ya. Kalau kalian boleh lihat ini, ya. Kira-kira ini gambar apa ini nak? Yang pertama ini? Fotokopi. Apa? Fotokopi. Fotokopi. Yang kedua ini gambar apa nak? Tukang pangkas. Lalu yang ketiga ini apa ini? Bengkel. Ya. Ada tukang fotokopi, lalu ada tukang pangkas, lalu ada montir ya atau tukang bengkel ya untuk memperbaiki sepeda motor. Nah, kira-kira dari ketiga gambar ini ya, dari ketiga gambar ini apa yang bisa kamu kemukakan pendapatmu? Coba. Dari ketiga gambar ini apalah yang menurutmu yang bisa kamu berikan tanggapan tentang ketiga gambar ini? Lebih keras dulu nanti temanmu yang di belakang sana tidak dengar. Keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat. Bagus, tepuk tangan untuk Rizky dulu. Jadi dari ketiga gambar ini tadi nak, ya Rizky berpendapat ini merupakan keberagaman kegiatan ekonomi, ya. Keberagaman kegiatan ekonomi. Lalu ini merupakan suatu apa ini? Betul ya? Ini merupakan salah satu kegiatan usaha atau sering disebut dengan apa tadi? Wirausaha. Ya. Jadi ketiga gambar ini merupakan contoh-contoh
wirausaha yang dilakukan oleh orang. Pastinya dari ketiga kegiatan ini atau gambar ini memiliki manfaat, ya, manfaat atau peran dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya mungkin bukan hanya kepada diri sendiri, tapi sama siapa manfaatnya? Sama orang lain juga. Nah, inilah nanti yang akan kalian diskusikan bersama, ya. Kira-kira bagaimana peran maupun manfaat dari kegiatan wirausaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Maka untuk itu, ya, kalian akan Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok, ya. Kebetulan di sini sudah terjalin kelompok-kelompok. Ini kelompok yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, Bapak akan bagikan lembar kerja untuk setiap kelompok, ya. Maka masing-masing nanti kelompok akan mendiskusikan lembar kerja yang akan Bapak bagikan untuk setiap kelompok, ya. Oke, di lembar kerjanya ada gambar nanti. Oke, dan yang terakhir untuk kelompok kelima. Baik, silakan dari apa yang sudah Bapak bagikan lembar kerjanya untuk setiap kelompok boleh dibuka itu lembar kerjanya tadi, lalu coba didiskusikan bersama teman kelompoknya. Oke, boleh dibuka. Sebelumnya kalian sudah Bapak arahkan kemarin, ya, untuk membawa alat-alatnya. Semua membawa alat-alatnya, nak? Baik, silakan dipakai alat dan bahan yang sudah Bapak info kemarin, ya, supaya digunakan untuk diskusi kita hari ini. Lempian ada? Ada, Pak. Lempian ada di situ? Kasih lagi. Ya baik, silakan, kan? Kalian coba diskusikan dengan teman kelompok, ya. Dan di dalam lembar kerja itu sudah ada yang akan kalian temukan, ya, dari berbagai gambar yang sudah ada pada setiap kelompok. Ya. Sudah informasinya? Yang ini
yang membenturkan informasinya? Yang pertama tadi apa? Iya, enggak, yang meliputi tentang apa? Informasi kesusahan, manfaatnya, lalu peralatannya. Peralatan itu bersumber dari dalam negeri atau identifikasi peralatan-peralatannya yang ada di gambar ini. Peralatan yang digunakan itu maksudnya ya, identifikasi apakah itu bersumber dari dalam negeri atau luar negeri. Kalau dia bersumber dari luar negeri berarti ada peranan dari Indonesia dalam lingkup kegiatan itu di ASEAN. Itu dia. Kalau bersumber dari luar negeri, itu ya. Ya, keterangannya dari sini nanti sudah ada publikasi biasa kemarin. Iya. Nah, lalu setelah itu apa tadi yang perlu identifikasi informasinya? Meliputi apa saja? Pertama, dari jenis usaha. Yang kedua, manfaatnya. Yang ketiga, iya, peralatan itu apa saja digunakan. Tapi kalian harus identifikasi peralatan itu sabunnya itu. Nah, peralatan itu tadi apa katanya? Nah, jadi kalian identifikasi, kalian diskusikan apakah peralatan yang digunakan dalam usaha para wirausaha ini itu bersumber dari dalam negeri atau luar negeri. Kalau kira-kira bersumber dari luar negeri, berarti kalian bisa simpulkan dong, ya, bahwa Indonesia punya peranan dalam lingkup ekonomi karena ada kerjasamanya dengan luar negeri. Perintahnya coba lihat, kan satu orang. Nah, jadi informasi yang kalian tuangkan itu sudah paham nggak lihat apa yang mau kalian tuangkan di sini? Meliputi apa tadi yang pertama? Ya, informasinya meliputi apa saja tadi? Yang pertama, jenis usaha. Yang kedua apa? Manfaatnya. Ya. Yang ketiga apa? Yang mau kalian cari informasinya? Peralatan. Peralatan itu tadi kalian identifikasi apakah bersumber dari apa tadi katakan? Itu yang kalian tuangkan nanti di sini. Bisa dipahami kira-kira? Ayo, coba ayo. Bagaimana bisa dah? Bisa, Pak. Oke, baik. Silakan ayo diskusikan. Terus di sini kita buat manfaat titik dua. Begini ini. Gini. Mana ya? Gini. Oh, gini. Manfaat benar ya, manfaatnya ya, manfaatnya manfaatnya ini bisa menyalin gambar atau tulisan, bisa menyalin gambar kita jadi menyalin data, udah dapat apa yang menyalin gambar atau Kalau nggak ada lagi bisa
Kelompok yang sudah selesai silakan. Coba kalau mau tanyakan kelompok yang sudah selesai, coba dibuat gerakannya. Kelompok yang sudah selesai. Oke, kira-kira sudah hampir semua ya. Sudah kita lakukan. Baik, yang pertama itu kelompok 1. Lalu yang berikutnya kelompok 3 duluan. Ya, Pak nanti ya. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Boleh ya? Oke, kita mulai. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu, pedagang bakso. Manfaatnya memenuhi kebutuhan pangan. Bahan atau alatnya adalah daging sapi atau ayam, yaitu buatan dalam negeri. Mie buatan dalam negeri, bumbu juga buatan dalam negeri, kecap juga buatan dalam negeri, saus juga buatan dalam negeri. 2. Jasa fotokopi. Manfaat dari jasa fotokopi adalah menyalin gambar atau tulisan. Bahan yang alat diperlukan adalah mesin fotokopi terbuat dari luar negeri, kertas buatan dalam negeri, tinta fotokopi juga buatan dalam negeri. 3. Jasa cuci mobil. Manfaatnya agar mobil jadi bersih. Bahan atau alatnya adalah air yang terbuat dalam negeri, 2. Selang yang terbuat dalam negeri, 3. Sabun atau brus terbuat dalam negeri. 4. Pedagang nasi goreng. Manfaatnya adalah memenuhi kebutuhan pangan. Bahan atau alatnya adalah nasi yang terbuat dalam negeri, kecap yang terbuat dalam negeri juga, saus juga terbuat dalam negeri, minyak juga buatan dalam negeri, dan minyak buatan dalam negeri. 5. Warung kopi. Manfaat warung kopi sebagai tempat minum kopi. Bahan atau alat yaitu kopi buatan dalam negeri, air buatan dalam negeri. 6. Pedagang jamu. Manfaat pedagang jamu menambah stamina tubuh. Bahan atau alat air terbuat dalam negeri, kunyit juga dalam negeri, jahe terbuat dalam negeri. 7. Montir. Manfaat montir adalah kereta dapat diperbaiki dengan baik. Bahan atau alat yang dipakai montir adalah obeng buatan dalam negeri, ban buatan dalam negeri, stang juga buatan dalam negeri, dan mur buatan dalam negeri. 8. Pedagang singkong keju. Pedagang singkong keju manfaatnya sebagai cemilan. Bahan atau alat yang dipakai untuk pedagang singkong keju yaitu singkong buatan dalam negeri, keju buatan dalam negeri, dan minyak buatan dalam negeri. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin menanyakan? Baik, kira-kira nak dari hasil kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah bagus? Baik, kalau begitu kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk nak. Baik, kita lanjut ke kelompok 3. Yuk. Nama lengkap Heri Kanawes Soejo. Tempat tanggal lahir Kota Surabaya,
Jawa Timur. Pada tanggal 26 September 1965, pendidikan masuk ke perguruan tinggi di negara Kanada, yaitu Tarleton University, Ottawa, Kanada. Pengalaman berorganisasi ketika tahun 2000 yang lalu, Heri Tanoesoedijo kemudian mengambil keperahlian dari PT Bimantara Citra Kedeka. Prestasinya, Heri Tanoesoedijo mendapatkan gelar Bachelor of Commerce pada tahun 1998. Keterampilannya, Heri Tanoesoedijo mempunyai bandar stasiun TV swasta seperti RCTI, MNC TV, dan Global TV. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana, ada yang mau ditanyakan, nak? Sama semuanya? Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan Tina. Baik, kelompok 2 yang akan tampil. Baik, kita dengarkan, nak. Siap. Kami dari kelompok ASEAN akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Riwayat hidup. Nama lengkapnya Hari Tanoesoedijo, lahir di Surabaya pada tanggal 29 September 1965. Tanoesoedijo adalah pengusaha sukses asal Indonesia. Dia mempunyai banyak stasiun TV seperti RCTI, MNC TV, dan Global TV. Dia juga mempunyai stasiun radio Trijaya FM. Dia pernah mencapai gelar Master of Business Administration hanya dalam 1 tahun. Jasa 1, tempat pencucian mobil. Manfaat yang didapatkan agar mobil bersih. Peralatan yang digunakan air, sabun, dan beras. Barang tersebut dari Indonesia. 2. Dalam integriti. Manfaat yang didapatkan agar terpenuhinya kebutuhan. Peralatan yang digunakan spatula, panci, jaring, makanan. Barang tersebut dari luar negeri. 3. Toko fotokopi. Manfaat yang didapatkan sebagai mengkopi dokumen. Peralatan yang digunakan mesin cetak dan kertas. Barang tersebut dari Indonesia atau luar negeri. Baiklah, maka dari hasil diskusi yang sudah dipaparkan tadi, ya, boleh kita ambil satu kesimpulan, ya, satu kesimpulan dari hasil yang sudah dipaparkan tadi. Kira-kira siapa yang mau memberikan kesimpulan, ya, tentang apa yang sudah kita bahas bersama tadi dari hasil diskusi kalian? Coba, ayo, siapa yang mau? Ayo, nah, kenapa jadi tidak berani? Tadi berani tampilnya. Ayo, pasti ini berani semuanya. Ayo, jangan malu-malu, ayo. Ayo, Sabrina, kira-kira? Ayo, Sabrina. Ya. Dari situ saja, nah, apa kira-kira yang bisa kamu buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda, dan ada juga kegiatan ekonomi yang hanya dilakukan seseorang, yaitu kegiatan ekonomi yang disebut wira. Baik, tepuk tangan dulu untuk Sabrina. Ada yang kurang baik, ya? Satu lagi, ya, Atika lah dulu. Atika, ayo Atika. Apalah kira-kira kesimpulan yang bisa kamu buat dari pembelajaran kita hari ini? Ayo. Setiap wirausaha memiliki peralatan yang berbeda-beda, Berbeda-beda dan dan
Peralatan itu kan dari mana? Dan memiliki peralatan yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Oke, bagus ya. Jadi tadi kata si Atika bahwa setiap wirausaha itu tadi ada peralatan yang dipakai yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Iya. Maka tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik, nah, maka sekarang kita akan ya mengadakan kuis. Kodenya ada di sini 565065. Bagaimana? Sudah selesai kan? Sudah? Sudah? Sudah semua? Oke, baik. Kita akan lihat siapa kira-kira menjadi pemimpin dalam kuis kita. Ya, yang pertama itu Jonah, Simon Tobi. Yang kedua Jonah. Yang ketiga Priscilia. Tepuk tangan untuk baik. Nah, setelah kita sudah evaluasi atau kuis tadi, maka Bapak mau bertanya sekali lagi. Bagaimana nak perasaan kamu setelah belajar hari ini? Bagaimana? Senang. Mengapa kamu senang belajar hari ini, nak? Seru. Ada lagi yang mau mengatakan? Kenapa? Menantang, asik. Baik. Mau lebih asik lagi? Maka kita tunggu untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kita yang berikutnya, kita akan membahas dari tema 5, subtema 3 pada pembelajaran yang pertama ya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Maka sebelum ditutup, siapa yang akan memimpin dengan doa? Biar siapa sekarang? Ari, ayo Ari. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang sudah selesai proses pembelajaran kami dan kami yang tahu mendengarkan sebelumnya. Tuhan memberikan saja ucapkan yang mulia. Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang zaman. Amin. Doakanlah kami, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih kepada kalian. Selamat siang. Siap, siap, siap. Hurra! Baik. Kita akan persiapkan kedua. Beri hormat kepada Bapak Guru kita.
silakan langsung pulang ya.